Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lucy Auras. Kembali kita pada sesi informasi, dan informasi kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait KIP kuliah. Oke, teman-teman pasti udah tidak asing lagi dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang telah diselenggarakan, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sejak tahun 2020 dalam bentuk bantuan pendidikan bagi lulusan SMA, SMK atau sederajat yang keluarganya tidak mampu secara ekonomi dan bermaksud ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ke tingkat perguruan tinggi atau akademi. Untuk informasi terkait KIP kuliah, saat ini saya akan terfokus terhadap skala prioritas calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Apa sih yang menjadi standar prioritas untuk mendapatkan KIP kuliah? Nah, ini saya akan sampaikan kepada teman-teman semua sesuai dengan pedoman terkait KIP kuliah. Ini langsung saya rangkum. Nah, berikut skala prioritas bagi calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Pertama adalah calon mahasiswa yang keluarganya memiliki keterbatasan ekonomi dan calon mahasiswa tersebut juga berpotensi memiliki nilai akademik yang baik. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa kok kategori nilai akademik masuk sebagai standar prioritas penerima KIP kuliah? Nah, setelah segala proses dilalui oleh calon mahasiswa baru, mulai dari proses pendaftarannya di laman sampai proses pengajuannya di perguruan tinggi, seleksi. Nah, setelah semua itu udah selesai, nanti teman-teman sebelum ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah, ini akan ada prosedur kesepakatan bermaterai yang mana dalam surat perjanjian tersebut atau surat kesepakatan tersebut itu salah satunya berisi kesiapan untuk lulus tepat waktu. Dan yang menjadi dasar selanjutnya, KIP kuliah ini maksimal diberikan 8 semester atau 4 tahun bagi mahasiswa S1. Nah, jika kalau teman-teman ini ternyata di semester 8 ini tidak lulus dan masih ada semester 9, semester 10, semester berikutnya, semester 9, 10 dan selanjutnya itu menjadi tanggung jawab dari mahasiswa tersebut. Itu sudah tidak di-cover lagi dengan bantuan, baik bantuan pendidikan maupun bantuan biaya hidup dari KIP kuliah. Oke, selanjutnya untuk keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi ini dibuktikan dengan apa? Nah, berikut yang bisa menjadi bukti bahwa teman-teman calon mahasiswa baru ini memiliki keterbatasan ekonomi. Bukti pertama bisa dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar KIP yang dimiliki di masa SMA SMK sebelumnya. Kemudian kartu KKS, kartu PKH, atau mungkin ini ada dari calon mahasiswa baru yang dari panti sosial atau panti asuhan, nanti bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak panti asuhan. Kemudian bisa dibuktikan pula dengan mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu
kesejahteraan sosial di TKS. Nah, kemudian buat teman-teman yang ternyata kelima kriteria tersebut itu tidak punya, teman-teman masih bisa mengajukan beasiswa KIP kuliah dan tetap bisa masuk dalam kategori prioritas sebagai calon penerima KIP kuliah. Nah, yang penting kunci utamanya di sini nanti teman-teman bisa menunjukkan dokumen sebagai bukti bahwa pendapatan kotor orang tua atau wali, ayah dan ibu digabung jadi satu itu maksimal 4 juta, dan atau di pendapatan kotor yang dibagi dengan jumlah anggota keluarga itu maksimal Rp750.000. Rp750.000 ini udah menjadi batas maksimal yang masuk dalam kategori keterbatasan ekonomi atau tidak mampu secara ekonomi. Jika ternyata pendapatan kotor itu dibagi oleh anggota keluarga, meskipun itu mungkin pendapatannya itu 1 bulan itu 3 juta, tapi ternyata dalam anggota keluarga itu hanya ada 2 orang, itu kan berarti kalau dibagi itu lebih dari 750.000. Jadi itu tidak masuk dalam kategori keluarga tidak mampu, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang menjadi skala prioritas calon penerima KIP kuliah yaitu calon mahasiswa yang tertib mengikuti alur pendaftaran atau pengajuan beasiswa baik di PTN maupun di PTS. Oke, untuk tertib alur ini ada gambaran umum yang diberikan baik dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Yang pertama itu udah jelas bahwa teman-teman harus mendaftarkan diri di laman KIP kuliah Kemdikbud. Nanti lamanya akan saya share ke teman-teman di deskripsi link channel ini nanti ya. Nanti itu bisa dicek dan diisi di situ. Kemudian setelah teman-teman mengisi pendaftaran di laman Kemdikbud, nanti teman-teman datang ke kampus, konfirmasi ke kampusnya, cari informasi lebih mendalam sekaligus mengambil formulir pengajuan beasiswa. Formulir pengajuan beasiswa sebelum diserahkan kembali harus diisi dulu, dilengkapi berkas-berkasnya sesuai dengan yang diminta oleh perguruan tinggi. Nah, itulah tadi terkait informasi skala yang menjadi skala prioritas bagi calon mahasiswa baru penerima KIP kuliah. Terima kasih sudah mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.